Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi sama gue Leo Morrison 9 di episode Marquee View. Mari kita review. Dan hari ini gue mau bahas satu penghuni baru di koleksi bass gue, yaitu Epiphone Thunderbird ya, alias si burung geledek. Jadi gue baru dapat barang ini sekitar semingguan gitu ya, dan kita akan lihat by detail sambil gue ceritain speknya apa aja teman-teman ya. Dan ini mungkin nanti kalau buat teman-teman yang lagi berpikiran mau beli, beli nggak, mungkin ini bisa jadi satu video ini bisa jadi satu penentu gitu ya, kalian akhirnya mau ambil apa enggak gitu ya. Oke, so kita mulai lihat dulu dari keseluruhan. Oke, headstocknya gede banget, seriously ini headstock paling gede yang ada di koleksi bass gua. Dan ini dia, oke ya, chrome pickguard, senada semua. Kita lihat belakangnya. Oke, ini cavity-nya, ini strap point-nya di sini, strapping-nya. Nah, terus dia kayak dua warna gitu, di palanya gelap lagi gitu ya, terus belakangnya kayak gitu. Oke, apa aja sih key specification-nya? Jadi kita pertama cerita dulu kali ya. Jadi Thunderbird ini adalah satu model bass yang keluar tahun 60-an dan Gibson yang ngeluarin ya, dan ini didesain oleh seorang desainer mobil, teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar bass musik main bongo didesain oleh tim desainer BMW, ini juga gitu, didesain oleh seorang desainer mobil klasik gitu ya. Gue lupa namanya, Dietrich apa siapa gitu, dan dia ngedesain ini gitu. Jadi Gibson ngeluarin pertama, dan Epiphone ini dia ngeluarin ini namanya Epiphone Thunderbird Vintage Pro 60 gitu ya. Jadi dia memang boleh dibilang mengambil roh dari Gibson Thunderbird tahun 60-an. Apa aja gitu yang diambil. Pertama, kalau teman-teman gitu ya, banyakan Thunderbird pada umumnya gitu ya punya model bridge dengan 3-point bridge, dan konon itu bridge susah banget di settingnya, di setupnya. Nah, untuk yang Thunderbird Vintage Pro atau kita bilang Thunderbird 60 ini, dia pakai 2-piece bridge-nya. Jadi ini ada claw, kayak model claw gitu, cakar ya. Terus ini di sini yang buat ngaturnya gitu ya. Ini bassnya pasif teman-teman ya, kita bisa lihat ini cuman ada full untuk pickup neck, full untuk pickup bridge, dan juga tone untuk keduanya. Dia pakai 760 Pro Bucker ya, and then humbucker. Oke, terus dia punya scale 34 inch. Oke, 34 inch, and then dia neck through construction. Nah, dia pakai 7 piece. Kalau teman-teman mungkin di sini bisa kelihatan nih, by the way catnya transparan ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini ada 7 piece ya necknya. Nah, itu dari walnut, mahogani, dan bodinya sendiri, wing body maupun center tone blocknya ini adalah mahogani juga. Jadi dia kayak pure mahogany muscle gitu ya teman-teman. Oke, terus yang unik lagi, dia kepalanya gede, tadi gue udah mention, dan gue beneran kaget pas ambil ini bass gitu ya. Kepalanya gede banget guys, ini sejengkal lebih loh. Maksud gue, bass gue nggak ada yang ya sejengkal tuh udah gede gitu ya. Ini aduh, kepentok. Ini sejengkal lebih gitu, jadi kayak sejengkal lebih, padahal nutnya cuma 38 mili. 38 mili adalah lebar nut untuk jazz bass pada umumnya teman-teman. Jadi kalau P-bass mungkin lebih gede ya, 41, 43 mili ya. Ini cuma 1,5 inch atau 38 mili. Jadi nutnya tuh kayak model jazz bass lebarnya. Profilnya ini dia 12 inch radiusnya, tadi scale-nya 34 ya, 12 inch radius. Terus apalagi ya selain kepala yang gede tadi, gue rasa itu ya. Jadi kalau Thunderbird ini memang dia punya model yang udah familiar banget kali ya, orang langsung bisa ngelihat oh itu Thunderbird model gitu. Oke, so fingerboardnya kita bahas. Fingerboard ini dia dari kayu laurel, Indian laurel. Jadi dia kayak pengganti atau substitute dari rosewood yang udah makin lama makin langka gitu ya. Biasanya sebenarnya penggantinya atau substitute dari rosewood ini ada beberapa teman-teman. Selain Indian laurel, ada juga Pauvero ya, di ngol gue pakai Pauvero. Ada juga panga-panga, biasa dipakai chord gitu ya. Chord juga pakai panga-panga. Nah, kurang lebih itu pengganti atau substitute dari si rosewood gitu ya. Jadi dia rosewood fingerboard, necknya 7 piece mahogani sama walnut, bodinya, wingnya itu mahogani gitu ya. Tone blocknya juga 7 piece tadi ya, walnut sama mahogani gitu. Jadi karena dia mahogani semuanya, suaranya low end-nya oke, mid range-nya bagus, tapi treble-nya agak kurang teman-teman gitu ya. Jadi ntar sama-sama kita dengerin gitu ya. By the way, ini senarnya masih pakai senar bawaan pabrik. Gue udah beli senar, nanti kita akan review senarnya di episode berikutnya. Tapi gue udah beli fashion wound ini ya, 50 gocel 50 105. Oke, ini stainless, dan gue akan pasang di sini. Gue memang sengaja nyari senar yang bright karena untuk naikin
ya brightness si bass ini, karena bass ini again ya dia cenderung mid range sama low-nya yang bagus gitu, sedangkan brightnya agak kurang. Jadi kita akan boost dengan senar ini round 1 by the way gitu ya. Thank you high end dan SIT. Oke, so plus minusnya selama gue cobain sebelum ke sound ya, plus minusnya selama gue cobain yang pasti neck dive, yes. Kita sama-sama paham gitu ya bahwa si Thunderbird ini kalau lihat dari desainnya udah pasti neck dive, dan memang dia terkenal dengan neck dive-nya. Kenapa udah pasti neck dive lah? Lu bisa bilang gitu. Lihat aja, ini inlay ke-12. Horn-nya di sini alias nggak ada horn. Gitu ya. Semua bass yang horn-nya nggak sampai ke 12 akan punya kecenderungan neck dive gitu ya. Nah, untuk ngebuktiinnya gue akan kasih lihat juga ke kalian nanti gitu ya. Untuk neck dive-nya itu satu. Kedua, minus yang gue cek dari sini adalah ini headstock gede dan ini rawan patah, men. Seriously, gue berapa kali main di kamar udah kepentok tipis-tipis, walaupun gue nggak lihat ada satu ding atau den ya, tapi saking gedenya ini bass gitu ya, ini headstocknya udah berapa kali kepentok padahal di kamar gitu ya, dan saking gedenya ini rawan patah. Minus ketiga adalah karena ini saking gedenya ini bass jadi makin panjang, sehingga gig bag gue nggak ada yang muat. Even gig blade di belakang nih, groove gear gig blade di belakang itu juga nggak muat. Padahal groove gear itu muat dengan, maksudnya bass B series gue muat di gig blade itu gitu ya. Tapi ada sejauh ini berarti ada 2 bass yang nggak muat di gig blade, yaitu si Epiphone Thunderbird sama Washburn merah itu ya, yang bentuknya destroyer gitu ya. Jadi memang bentuknya shape-nya agak lain gitu ya, karena shape-nya kayak gitu. Oke, itu 3 boleh dibilang cons-nya gitu ya yang gue temuin ya. Selain neck dive udah pasti rawan patah, dan juga gig back-nya susah gitu ya. Oke, pros-nya apa? Pertama kita ngomong build quality dulu deh dari ini bass ya. Jujur ini bass made in Indonesia ya. Ini ada tertulis di belakang ya. Ini ada stiker made in Indonesia, cuman ini posisinya kebalik ya. Made in Indonesia, tapi ini pengerjaannya rapi banget, men. To be honest, ini semua fretnya itu dressingnya bagus banget, rapi banget. Oke, so kudos to Epiphone dan juga Indonesian Made, ini keren banget fret jobnya. Oke, dia pakai fret by the way medium jumbo. Tadi gue udah bilang ya radiusnya 12 inch. Udah gitu dia punya tone, of course ini distinktif kalau gue bilang. Jadi kayak Thunderbird tuh punya growl yang khas gitu ya. Tapi again karena senarnya belum ganti, gue mungkin nggak bisa nunjukin ke teman-teman nanti karena akan ada video review gitu ya, antara senar lama bawaan pabrik. Gue nggak tahu senar bawaan pabriknya ini apa ya dengan senar SIT tadi. Ntar kita compare ya teman-teman gitu ya. Oke, so prosnya tadi again fret jobnya rapi, cakep banget. Terus gue suka dia punya pickupnya udah pakai Probuck. Ini sama kayak Thunderbird seri 64 gitu ya. Epiphone Thunderbird 64 yang kalau teman-teman lihat ada warna ungu, biru, hijau, merah, putih, silver gitu ya. Nah, ini pakai pickup yang sama. Oke, ini keluaran Thunderbird gue percaya. Terus pros yang paling gue suka adalah dia nggak pakai 3-point bridge yang memang terkenal susah di setting. Oke, dia pakai model claw bridge gini, 2 piece. Jadi ini gampang banget. Tapi ini menimbulkan cons keempat. Kekurangan keempatnya adalah bridge-nya jadul sehingga nggak bisa naik turunin. I mean like saddle-nya udah fix. Jadi gini, cara bridge-nya bekerja ini adalah dia akan naik turunin dengan 2 baut di sini, kiri kanan. Ya, naik turunnya semua tuh, 1 blok tuh. Naik turun. Tapi dia punya saddle tingginya udah udah fix. Jadi kayak ada saddle buat senar G-nya tuh tingginya sekian mili gitu ya. Saddle buat senar D-nya lebih tinggi dikit, senar A-nya lebih tinggi lagi, senar E-nya lebih pendek dikit gitu. Jadi kayak itu udah nggak bisa naik turun tuh. Jadi kayak cuman itu udah kurvanya udah kayak gitu. Kita bisa naik turun tapi the whole block. Nah, saddle tadi bisa maju mundur gitu, dan maju mundurnya range-nya cukup bagus sehingga gue bisa tuning bass ini, dan juga bisa setup cukup ceper, karena biasanya Thunderbird itu susah diajak ceper gitu ya, karena the way they design Thunderbird itu adalah mereka dulu mungkin tahun 60-an nggak berpikiran bahwa suatu saat nanti bass player bisa main di atas fret 12 gitu atau gimana gitu ya. Jadi untuk yang ini bisa boleh gue sih lihat cukup ceper gitu ya, dan ini cukup sesuai dengan yang gue mau, walaupun again tetap nggak bisa seceper misalnya kayak seceper Warwick gue atau seceper Dingwall gitu ya, yang memang udah lebih ke arah modern gitu. Tapi ini untuk bass vintage ini cukup ceper buat gue. Oke, mungkin itu tadi ya cons and pros-nya gitu ya. So overall kita sekarang mau ngecek neck dive-nya yang terkenal itu ya. Sebentar gue pause dulu. Balik lagi nih buat percobaan neck dive-nya.
Strap pertama yang gue pakai adalah Amumu, ya, Amumu Aircell Airwrap 3D. Oke, ini bahannya kayak neopren, adem gitu ya, agak licin. Dan kita akan cek gitu ya neck dive-nya seperti apa. Ini gue nggak pakai strap yang terlalu low teman-teman, jadi sebatas nyamannya gue aja. Oke, dalam 3, 2, 1. Nah, gue harus tahan nih, kalau nggak kena meja nih. Tuh, kalau gue nggak tahan dia masih akan terus sampai ke ayo. Oke ya, sekali lagi 3, 2. Oke. Ya, jadi itu yang maksud gue, neck dive-nya cukup severe ya, cukup parah. Tapi again itu adalah khasnya Thunderbird. Sekarang gue mau pakai strap enormous ya, dari bahannya ini sweat leather. Oke, ini adalah customize by the way, enormous, thank you Mas Galuh. Dan ini dia punya, karena gue pakai strap lock dan bass rata-rata strap locknya dibalik, makanya ini gue punya buckle yang bisa dipasang, cabut pasang, sehingga bisa ditukar posisi mana strap locknya berada. Tuh sih, mau begini bisa gitu ya. Ini gue untuk Thunderbird gue harus pasang strap locknya menghadap keluar, bukan ke dalam gitu ya, karena posisi strap ini tadi teman-teman. Oke, so cara gue mengakali neck dive nya adalah dengan leather strap. Dalam 3, 2, 1. Ayo goyang. Ya, ini berhasil menahan si Thunderbird supaya tetap in place gitu. Jadi kalau apalagi misalnya posisi main kan kita ini tangan kita nahan di sini, jadi kita bisa tetap di on place gitu ya, nggak sampai menukik ke bawah teman-teman. Oke, itu soal neck dive-nya. Jadi walaupun itu sebuah cons, tapi ya kalau kalian punya strap leather gini, itu bisa jadi satu solusi teman-teman gitu ya. Sekarang kita coba tone-nya, karena again ini adalah bass pasif. By the way, gue cuman pakai ampli di belakang gue ya, Nux PA50, dan ini pasif. Ini jadi ada full depan, oke, ada full belakang, oke, dan ini tone ya. Jadi tadi tone-nya kebuka semua. Nah sekarang kalau kita buka dua-duanya dengan tone juga kebuka ya. Oke, kalau tone depannya kita volume depannya kita tutup, jadi cuman volume belakang, volume pickup belakang doang. Oke, kalau kita gantian, volume depan kita buka, volume belakang kita tutup, tone tetap kebuka ya. Oke, sorry kepleset-pleset, grogi. Oke, sekarang tone-nya gue tutup. Oke, tone gue tutup, volume depan doang, pickup depan doang ya. Sekarang pickup belakang aja, tone tetap gue tutup. Oke, sekarang dua-duanya gue buka, tone tetap ditutup. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman tone-nya. Jadi again gue nggak tahu nanti apakah menurut kalian perubahannya, karena tadi tone gue buka pun dia nggak terlalu treble yang gimana ya. By the way, ini di tune DGCF ya. Jadi oke, kalau teman-teman kok kayak pas open low-nya bukan E ya, ini open low D gitu ya. Jadi DGCF. Nah itu dibuka pun tone-nya treble-nya cuma segitu teman-teman gitu ya. Jadi again yang tadi gue bilang, ini bass punya mid range yang bagus, low end-nya juga bagus, tapi treble-nya agak kurang. That's why gue cari senar yang bisa memperbaiki atau menambah, mengenhance untuk treble-nya, yaitu gue pilih round wound stainless gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari gue untuk review si Epiphone ini ya, si burung geledek ini dengan kepala yang sangat gede gitu ya, gede kepala alias sombong. Nanti untuk secara detail komparasi senar yang udah bapuk ini dengan senar barunya, kita akan bikin video terpisah gitu ya. Untuk sementara itu dulu dari gue, Leo Morrison sign out, bye bye.